Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang SNIT. Sebelumnya, perkenalkan nama kelompok kami. 1. Siti Nurrohmah menjelaskan pengertian. 2. Tegar Nusafianto menjelaskan tujuan dan komponen. 3. Sofi Silvia menjelaskan jenis-jenis penelitian ekstrak daun pepaya. 4. Valeria menjelaskan ekstraksi buah parijoto. 5. Veronica menjelaskan ekstraksi minyak alpukat. 6. Triana menjelaskan tentang kesimpulan. 7. Tabris dan 8. Tia April sebagai pengedit video. Pengertian SNITS. SNITS adalah sistem yang terdiri dari campuran minyak, surfaktan, dan kosurfaktan yang dapat membentuk nanoemulsi secara spontan ketika bertemu fase air melalui agitasi yang ringan dalam cairan lambung dengan ukuran tetesan emulsi berkisar nanometer. Pembentukan minyak dalam air oil per water secara spontan tidak hanya meningkatkan pelepasan dan penyerapan obat. Komponen utama SNITS yaitu minyak sebagai pembawa obat, surfaktan sebagai emulgator minyak ke dalam air melalui pembentukan dan penjaga stabilitas lapisan film antarmuka. Kosurfaktan sebagai pembantu surfaktan untuk emulgator. Keunggulan SNITS yaitu mampu membentuk nanoemulsi secara spontan di dalam saluran cerna dan ukuran tetesan yang dihasilkan berukuran nanometer. Sediaan SNITS memiliki stabilitas tinggi, dapat menurunkan dosis dan frekuensi dosis karena meningkatnya bioavailabilitas. SNIT atau Sleeve Nano Emulsing Drug Delivery System bertujuan untuk mengembangkan sediaan bahan aktif ekstrak daun papaya, bisa disebut Carica papaya L, yang berkhasiat sebagai analgesik ekstraksi buah parijoto untuk mengidentifikasikan kandungan senyawa tanin dalam ekstrak etanol daun parijoto. Ekstraksi minyak alpukat untuk formulasi sediaan nanoemulsi dari minyak alpukat sebagai antioksidan. Yang kita ketahui, SNIT memiliki beberapa komponen penyusun. Yang pertama, minyak. Minyak merupakan salah satu komponen formulasi yang dimiliki SNIT karena dapat mempengaruhi kemampuan untuk membentuk nanoemulsi secara spontan. Minyak memiliki ukuran tetesan nanoemulsi dan kelarutan obat dalam sistem. 2. Minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit memiliki tujuan untuk menurunkan tingkat saturasi dan penting untuk mencegah degradasi oksidatif dan mempengaruhi kelarutan obat dalam air. Yang ketiga, surfaktan. Surfaktan merupakan salah satu komponen penting yang dimiliki SNITS karena dibutuhkan untuk membuat emulsi lebih stabil saat kontak dengan air yang ditandai dengan tidak adanya pengendapan atau pemisahan fase. Yang keempat, kosurfaktan. Kosurfaktan ini memiliki tujuan untuk meningkatkan jumlah obat atau ekstrak terlarut pada sistem SNITS karena kosurfaktan dapat membantu kelarutan surfaktan dan minyak untuk membentuk sistem nanoemulsi serta meningkatkan stabilitas nanoemulsi dengan cara menyelipkan diri di antara surfaktan. Jenis-jenis penelitian. Ekstrak daun pepaya. Pembuatan ekstrak daun pepaya segar yang diperoleh dari perkebunan pepaya
Jalan Kaliurang KM 12 Sleman Yogyakarta pada bulan Mei sampai bulan Juni 2016. Ditimbang sebanyak 3 kg, dicuci dan dikeringkan dengan oven selama 24 jam. Kemudian diserbuk menggunakan blender Simplicia serbuk, kemudian dimaserasi menggunakan etanol 96% selama 24 jam. Hasil maserasi kemudian dirotari evaporator dan dikeringkan pada water bath dengan suhu 60 derajat Celcius sehingga diperoleh ekstrak daun pepaya yang kental. Uji penelitian SNIDDS ekstrak daun pepaya Carica pepaya L dibuat dengan metode heat energy. Ekstraksi dilakukan dengan metode maserasi daun yang telah dikeringkan menggunakan etanol 96%, kemudian ekstrak diuapkan dengan rotary evaporator hingga menjadi ekstrak pekat dan ditambahkan ke dalam formulasi. Sediaan SNIDDS dibuat 4 formula dengan fase minyak isopropil miristat, surfaktan PIG400 dan kosurfaktan Twin 80 menggunakan teknik heat energy. Evaluasi terhadap sediaan berupa ukuran partikel persen transmitan dan freeze thawing. Formula SNIDDS yang memiliki kesesuaian parameter evaluasi akan dilakukan pengujian terhadap aktivitas analgesiknya secara in vivo menggunakan mencit galur Pauci yang diinduksi asam asetat 1%. Kemudian hasil uji dibandingkan dengan aktivitas analgesik asam mefenamate. 2. Ekstraksi buah parijoto. A. Pembuatan. Pada penelitian ini akan digunakan ekstrak dari buah parijoto yang diekstraksi menggunakan metode maserasi dingin menggunakan pelarut etil asetat, karena dengan menggunakan pelarut etil asetat yang bersifat semipolar diharapkan dapat menarik metabolik sekunder, polar dan non-polar. Buah parijoto yang telah diekstraksi diformulasikan dalam bentuk sediaan SNID menggunakan VCO serta surfaktan dan kosurfaktan yang sesuai. VCO dipilih sebagai fase minyak dalam pembuatan sediaan SNID ini karena VCO mempunyai kandungan asam lemak jenuh yang lebih tinggi, yaitu 92% dari minyak nabati lainnya termasuk minyak kelapa biasa. VCO memiliki trigliserida yang biasa digunakan untuk pembuatan SNIDs dan aman untuk dikonsumsi per oral. B. Uji penelitian. Pada pembuatan sediaan SNID ini menggunakan formula seperti yang dicantumkan pada tabel 1. Ekstrak buah parijoto dimasukkan ke dalam larutan pembawa, yaitu VCO, klorida 50 SS dan span 80. Campuran ini dihomogenkan dengan vortex selama 1 menit untuk membantu melarutkan. Kemudian dikondisikan di dalam water bath pada suhu 45 derajat Celcius selama 10 menit. Dilanjutkan dengan disonikasi selama 15 menit, lalu didiamkan di suhu ruang selama 24 jam. Ekstraksi minyak alpukat. Yang pertama ada pembuatan nanoemulsi minyak alpukat. Twin 80 dicampurkan dengan sorbitol lalu dilarutkan dalam aqua demineralisata dan diaduk dengan menggunakan homogenizer dengan kecepatan 5000 rpm selama 5 menit. Kemudian setelah itu minyak alpukat diteteskan sedikit demi sedikit hingga 15 menit dengan homogenizer dan selanjutnya dicampur menggunakan ultrasonik selama 60 menit. Yang kedua ada uji penelitian pembuatan. Nanoemulsi dilakukan dengan cara pencampuran Twin 80 dan sorbitol 70%. Lalu dilarutkan dengan aqua demineralisata, kemudian dihomogenkan dengan alat homogenizer dengan kecepatan 5000 rpm selama 5 menit. Setelah itu baru diteteskan minyak alpukat sedikit demi sedikit hingga 10 menit sampai terbentuk larutan seperti susu. Kemudian dimasukkan ke dalam ultrasonik selama 60 menit sehingga didapat larutan jernih.
Penjelasan teman-teman yang sudah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa 1. Daun pepaya. Formulasi Sneath ekstrak daun pepaya dari F4 memenuhi parameter stabilitas yang baik dengan ukuran partikel yang paling kecil yaitu 77,1 nanometer. Persen inhibisi nyeri dari Sneath ekstrak daun pepaya pada mencit galur Barbsi yang diinduksi asam asetat adalah 94,55%. 2. Buah parijoto. Sneath yang mengandung ekstrak buah parijoto sudah memenuhi syarat parameter fisik Sneath yang baik berdasarkan waktu emulsifikasi kurang dari 1 menit. Nilai transmitan mendekati dari 100%. Formulasi Sneath ini juga mempunyai kestabilan fisik yang baik berdasarkan hasil uji Freeze-Tau. 3. Minyak alpukat. Minyak alpukat dapat dibuat menjadi sediaan nanoemulsi yang stabil dalam penyimpanan selama 12 minggu. Aktivitas antioksidan sediaan nanoemulsi F3 dengan perbandingan Twin 80 sorbitol menunjukkan aktivitas antioksidan paling tinggi. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata yang terucap. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.